Selamat datang kembali di channel Indragiri Film, channel yang menceritakan sebuah alur film secara suka-suka. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film serial besutan Marvel yang rilis pada Maret 2022 yang berjudul Moon Knight. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, tolong subscribe dahulu channel ini untuk mendapatkan notifikasi video yang baru. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Serial ini dibuka dengan seorang misterius yang sedang melakukan sebuah ritual aneh. Dia meminum air kemudian memecah gelasnya dan memasukkan pecahan gelas tersebut ke dalam sepatunya dan dipakai berjalan tanpa mempedulikan rasa sakit di telapak kakinya. Di tempat lain, seorang pria bernama Stephen Grant bangun dari tidurnya dan melepas ikatan di kakinya. Di sana terlihat pasir di bawah ranjangnya dan terdapat selotip biru menempel di pintunya yang dikelupas olehnya. Stephen kemudian menelepon ibunya dan menceritakan bahwa dirinya baik-baik saja, hanya merasa kurang tidur dan seperti ditabrak bus. Di dalam bus, Stephen tertidur sambil berdiri yang menandakan kurangnya waktu tidurnya. Tak lama kemudian, dia sampai di museum sejarah yang berlokasi di London. Di sana dia bekerja sebagai penjual souvenir dan makanan ringan untuk para pengunjung. Namun pengetahuan sejarah Stephen tentang Mesir sangat bagus dan dia sangat ingin menjadi pemandu wisata di tempat kerjanya. Namun hal ini membuat atasannya menjadi marah karena Stephen tidak fokus pada pekerjaan utamanya. Selang beberapa saat, Stephen didekati seorang perempuan yang mengajaknya untuk berkencan besok pada jam 7 malam. Perempuan itu mengajaknya untuk makan steak di sebuah restoran, dan Stephen mengiyakan ajakan perempuan tersebut. Setelah gedung museum tutup, Stephen diminta untuk mendata barang jualan yang disediakan. Namun Stephen mengkritik poster di museum yang terdapat gambar dewa-dewa Mesir yang hanya terdiri dari 7 dewa, yang seharusnya terdiri dari 9 dewa yang berkekuatan super. Namun Donna atasannya itu merasa tidak peduli dengan poster tersebut. Ketika pulang kerja, Stephen berbicara dengan manusia silver, nabi berwarna emas. Dia menceritakan bahwa setiap bangun tidur seperti telah berjalan 10.000 langkah. Dia memilih mengikat kakinya agar tidak pergi kemana-mana. Pasir dan selotip ditambahkan untuk menjadi bukti bahwa dia tidak pergi kemana-mana ketika tidur. Semua ini ia lakukan karena ia sering terbangun tiba-tiba dan berada di suatu tempat tanpa disadari olehnya. Stephen kemudian pulang, dan sesampainya di rumah, ia kembali melakukan kebiasaannya agar ia terus terjaga. Dia memainkan Rubik dan membaca buku, serta mengikat kakinya agar tidak pergi kemana-mana. Namun ketika dia sadar, dia telah berada di tempat lain dengan kondisi rahang bergeser. Pada momen ini, ada sebuah suara yang memerintahkan Stephen untuk kembali tidur. You're not supposed to be here. Go back to sleep, worm. Halo? Suara itu bahkan menyuruhnya untuk mengembalikan tubuhnya kepada Mark. Stephen hanya bingung dan mengambil benda di kantongnya. Tidak lama kemudian, Stephen dihujani tembakan oleh 2 orang dari atas gedung. Dia berlari ke arah pemukiman untuk menyelamatkan diri. Di daerah tersebut, terlihat seorang pria dari pembuka film ini yang sangat dihormati oleh warganya. Pria pemimpin sekte itu bernama Arthur Harrow yang kemudian melakukan ritual misterius yang ditujukan kepada Dewi Amit kepada pengikutnya. Di sini, bawahan Arthur melaporkan kepadanya bahwa ada tentara bayaran yang telah membunuh anak buahnya. Arthur kemudian berbicara ke bahasa Mesir dan semua pengikutnya berlutut kecuali Stephen. Arthur kemudian memerintahkannya untuk memberikan scarab, benda unik yang berbentuk kumbang. Stephen yang tak tahu menau langsung menyerahkannya, namun ia dicegah oleh suara misterius tadi. Tubuhnya bahkan dikendalikan agar benda itu tidak diserahkan kepada Arthur. Saat dia dikeroyok, tiba-tiba Stephen kehilangan kesadaran, dan ketika kesadarannya kembali, dia sudah menggenggam scarab di tangannya dengan bercak darah serta beberapa orang yang telah meninggal. Stephen kemudian lari dan membawa mobil cake untuk menyelamatkan diri.
pasukan Arthur mengejarnya dan bahkan seseorang telah masuk ke dalam mobilnya. Pada momen ini, Stephen juga kembali kehilangan kesadaran, dan ketika dia tersadar, tangannya telah menggenggam pistol dan bahkan sukses mengalahkan pria yang menyusup ke dalam mobilnya. Hal yang sama juga terulang kembali sampai Stephen terbangun dari tidurnya. Kakinya masih terikat dan selotip juga masih menempel di pintu, menandakan dirinya tidak pernah beranjak dari kasurnya. Ketika sedang sarapan, Stephen menyadari ikan dengan satu sirip miliknya sekarang sudah memiliki 2 sirip. Dia kemudian melaporkannya ke toko ikan dan dia mendapatkan penjelasan yang mengejutkan. Menurut sang penjual, tokonya tidak menjual ikan cacat bersirip 1, dan sang penjual memberikan ikan biasa ketika Stephen membelinya kemarin. Hal ini membuat Stephen bingung, karena kemarin dia tidak pernah datang kemari. Stephen kembali kaget setelah melihat jam dinding yang menunjukkan sudah sore hari, padahal menurutnya dia baru saja bangun tidur di pagi hari. Setelah mengetahui hari mulai petang, Stephen yang ingat ada janji berkencan kemudian bersiap untuk datang ke restoran. Namun perempuan yang ditunggunya tidak kunjung datang. Untuk memastikannya, Stephen menelepon perempuan itu, dan alangkah mengejutkannya, malah justru perempuan itu memarahi Stephen. Dengan nada kesal, perempuan itu mengatakan dia sudah menunggu Stephen 2 hari yang lalu sendirian. Jadi Stephen ketika kehilangan kesadaran dan berada di tempat lain, sebenarnya dirinya sudah pergi selama 2 hari tanpa dia sadari, dan dirinya memiliki kepribadian ganda yang membawa dirinya ke tempat lain untuk melakukan suatu misi. Kemudian Stephen pulang dan memakan coklat yang semula akan dihadiahkan untuk sang perempuan. Namun dia melihat suatu bekas yang janggal di lantainya. Ketika mejanya digeser, dia melihat ada lubang di dinding rumahnya. Dalam dinding itu ada ponsel dan sebuah kunci misterius. Stephen yang penasaran kemudian memeriksa ponsel tersebut. Dia menemukan histori panggilan yang bernama Layla. Layla tiba-tiba menelepon dan Stephen mengangkat panggilan itu. Layla mengatakan sudah berbulan-bulan ia telah menghubungi Mark dan sangat mengkhawatirkan kondisinya. Layla memanggil Stephen dengan sebutan Mark dan mempertanyakan Mark yang menggunakan aksen British, padahal ia tidak pernah menggunakan aksen itu. Who do you think I am? What do you mean who? What's wrong with you, Mark? I'm just trying to figure out whose it is. What is with this accent? What? Stephen kembali kebingungan dan penasaran siapa sosok Mark yang dimaksud Layla. Pada saat yang sama terdengar seorang pria yang memanggil nama Stephen. Namun kali ini suara itu berbeda dari suara yang sebelumnya. Steven. Steven. Stephen kemudian bertemu dengan bayangan dirinya di cermin yang merupakan sumber dari suara yang baru saja memanggil namanya. Beberapa saat kemudian terjadi hal aneh di rumah Stephen. Stephen yang ketakutan berlari menuju lift dan dia dikejutkan dengan penampakan sosok yang aneh yang ternyata hanya seorang wanita tua. Di belakang Stephen ada sosok makhluk berkepala tengkorak burung, dan tiba-tiba Stephen yang ketakutan berada di dalam bus menuju museum. Sosok yang dilihatnya adalah dewa bulan dari mitologi Mesir yang dikenal dengan nama Khonsu. Dialah dibalik suara misterius yang pertama yang melarang Stephen untuk menyerahkan scarab. Di dalam museum, dia merasa diikuti oleh seorang pria yang pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu adalah Arthur Harrow, dan di sana banyak pegawai museum yang menjadi pengikut Arthur Harrow yang membuatnya dengan mudah menemukan Stephen. Arthur kemudian memegang tangan Stephen untuk menimbang baik buruk Stephen. Namun yang dilihatnya bahwa Stephen memiliki keanehan. Dan kemudian pintu museum terbuka dan Stephen melarikan diri dari Arthur. Malam harinya ketika Stephen akan pulang, tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar olehnya. Dan ketika dia mencari sumber suara, terlihatlah makhluk yang menyerupai serigala yang dikirim oleh Arthur agar Stephen menyerahkan scarab. Stephen yang ketakutan terus berlari sampai dia masuk ke dalam toilet. Di dalam toilet itu dia bertemu dengan kepribadiannya yang lain yang bernama Mark Spector. Mark inilah yang memerintahkan Stephen untuk menyerahkan kendali tubuhnya kepadanya. Karena Mark yakin jika Stephen mau melakukan hal itu, maka mereka berdua akan selamat dari serangan ini. Dan inilah satu-satunya cara, hingga Stephen akhirnya pasrah dan menyerahkan kendali tubuhnya kepada Mark. Dia kemudian berubah menjadi Moon Knight dan membunuh makhluk itu. Serial ini pun selesai dan bersambung di episode kedua.
Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia di hari ini. See you and bye-bye.